sama Bunda ya. Kali ini Bunda sama Chef Faiz akan memasak apa, Chef? Kita bakal masak paru kering Padang. Nah, paru kering Padang ini tentunya Bunda juga udah siapin ini. Tuh, wes tak siapin ya. Ini ada paru yang udah tak rebus dan sudah tak iris tipis-tipis. Namanya juga paru kering. Jadi Bunda mau bikin sekering mungkin, sekranci mungkin. Tapi monggo silakan ibu-ibu dilihat bahannya apa aja. Tapi sebenarnya bahannya umum aja gitu. Ya, umum. Tapi tekniknya yang harus ditiru nih, ya. Betul banget, Bun. Wah, paru kering Padang, kriuk deh. Nih bahannya ada paru, bawang putih, serai, ketumbar, lengkuas, jahe, kunyit, dan daun salam. Udah deh. Jadi bahan utamanya yang bumbu yang bakal dihalusin itu ada bawang putih, Ya. kunyit, Ada bawang putih sama kunyit dan ya. juga ketumbar. Yuk. Nah. Ini ketumbar dari Sangrai ya. Oke, Bunda akan kasih sedikit kaldu sapi di sini. Nah, untuk parunya sendiri nih, Bun. Kalau misalkan kita ngerebus paru, ada tekniknya. Yang pertama, 10-15 menit itu direbus, kemudian airnya dibuang, terus direbus lagi, ditirisin, terus direbus lagi selama kurang lebih 1 jam. Nah, itu fungsinya adalah untuk membersihkan segala kotoran yang ada di paru. Ya, yang pertama itu adalah untuk membersihkan darah dan lain sebagainya supaya bisa bersih. Selanjutnya dicuci, dibuang lagi, airnya direbus lagi dan airnya dibuang lagi. Kemudian direbus untuk yang ketiga kalinya. Nah, itu sudah biarkan saja sampai 1 jam. Dan ini hasilnya sudah seperti ini. Empuk, kentul-kentul ya. Nah, kayak begini nih. Tuh, aku itu ahli banget kalau suruh ngulek itu. Nggak usah pakai blender-blenderan. Udah rapih, halus. Halus banget tuh. Terus kelihatannya tuh bersih lagi, Bun. Sampai detil gitu. Aku kalau ngulek menempatkan kemana-mana biasanya. Belepotan gitu. Ya wajar lah. Soal biasanya laki-laki sama perempuan beda. Oke, terus diapain nih? Nah, ini harusnya sekarang kita campurin dengan si paru yang udah kita masak. Nggak pakai ini, jimat-jimat dulu? Jimatnya nanti di dalam panci, Bun. Oh, oke. Sekalian. Jadi ini bisa kita langsung taruh ininya, bumbunya. Oh, sampai bersih. Bersih. Melihatnya seneng gitu. Tuh. Yes. Oke. Oke, ini diangkut dulu. Nah, buat ibu-ibu, ini diungkep dulu, ya. Nah, ini parunya tak masukin. Kemudian tak aduk-aduk gitu ya, sampai rata. Oke. Tuh, biar ngeresep gitu ya. Boleh kita tambahin air dulu, Bun. Kita tambahkan air. Oke. Nah, kalau di tempatmu, Chef, ya, Bun. makanan favoritnya apa? Ini Kalau di daerah tempat saya, makanan favoritnya itu ada namanya lempah kuning, Bun. apa itu? Itu kayak gulai, cuma dia nggak pakai santan, pakai asam juga, asam Jawa. Oh gitu. Terus biasanya makannya pakai ikan laut ya, ikan seger. Itu udah favorit banget di sana. Di mana-mana ada. Apa namanya? Lempah kuning. Oh, lempah kuning. Jadi emang kuning. ini ya ini tak kasih jimat ya ibu-ibu ya. Jimat. Jimat jangan terserah lupa. aja sesuai selera. Dan ini Bunda kasih Kaldu sedikit. Nah, kita biarkan nyemek-nyemek begini. Kemudian kita boleh tambahin ini, Bun. Oke. Daun salam. Nah, Deh. Terus ada jahe dan juga lengkuas yang udah digeprek. Masukin juga sama serai. ya. Tuh. Ibu-ibu kita tunggu ya ini sampai kalis atau sampai asat ya. Sampai asat. Biar bumbunya ngeresep ke dalam pori-pori si paru-paru. Pori-pori si paru-paru. Pori-pori si paru-paru. Tuh, Chef. Nah. Ini udah tak matiin ya, ini udah kering ya. Jadi kayak begini nih, ibu-ibu.
Tuh, di zoom nih. Tuh, meresap. loh. Udah kering ya. Sampai kayak begini. Tuh. Nah, sekarang. Dipergiin dulu. Ya. Ini kayaknya harus dipindah deh, Chef. Yes. Ah. Bun. Oke. Nah, sip. Mantap. Nah, siap Oke. untuk digoreng. Siap untuk digoreng. Yes. Nah. Oke. Kita pasin dulu ya. Oke. Nah. Oke. Nah. Tuh. Jadi ibu-ibu, ini nanti kalau gorengnya juga harus pelan-pelan ya, karena pasti peletak-peletok Ya. gitu ya. Benar. Kita cek dulu nih panas belum? Kayaknya udah deh. Udah. Ini kalau goreng-goreng biar aku aja, Bun. Saya siap melindungi Bunda di depan. Uji. Oke, ini aku halangin. Nah, kalau goreng mesti harus hati-hati ya ibu-ibu karena pasti peletak-peletok takutnya kena kulit, terbakar. Ya, nggak jadi masak, nggak bisa menikmati dong nanti ya. Oke, kita biarkan di sini. Tuh, kalau ada tutup boleh pakai tutup, kalau nggak usah rapopo. Ya. Kalau misalnya kita goreng paru, itu pasti berbusa-busa sih, Bun ya. Iya, udah pasti itu wajar sih. Wajar. Tuh, ini step pertama ya. Jadi paru kering Padang ini beda sama paru kering biasa ya? Iya, beda banget. Bedanya apa coba? Kalau paru kering Padang itu benar-benar digoreng sampai kering. Jadi gorengnya tuh lama kalau goreng yang pertama. Nah ini triks juga nih buat bunda-bunda di rumah. Kalau goreng paru Padang itu harus 2 kali. Goreng yang pertama dari paru basah untuk menjadi paru kering itu agak sedikit lama, Bun. Seperti yang kita bilang tadi ya, gorengan yang pertama itu 1 jam. Ya, kompornya coba banter-banter kok gosong. Ya, kemudian untuk treatment yang kedua setelah diangkut kayak begini, ini nanti akan digoreng lagi setelah ini dalam kondisi dingin. Ya, betul. Ya, jadi kita tunggu dingin dulu, baru digoreng lagi sampai nanti kriuk. Ya. Hasilnya kriuk banget. Makanya sering kita jumpai di rumah makan Padang itu ada namanya paru kering. Paru kering. Itu bisa sampai dari pagi sampai sorean gitu, Ya, dia masih tetap crunchy, masih tetap keras ya. Nah itu triknya, jadi digorengnya 2 kali. Tapi digorengnya sudah nggak 1 jam lagi, cuman sebentaran doang. Sebentar aja goreng yang keduanya. Oke, ini toh Chef, udah ya? Udah. Matiin yo. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai dia dingin dulu. Kita tunggu sampai dia dingin, kemudian Bunda akan goreng lagi. Nah, ini mau ngingetin nih buat ibu-ibu yang ada di rumah semuanya yang lagi standby dengerin Dapur Ngebor nih ya. Nih Bunda sebentar lagi nih spesial ulang tahun Dapur Ngebor. Bunda mau ulang tahun nih, tapi ulang tahunnya Dapur Ngebor. Nggak tahu terasanya ya, udah setahun loh. Wedian nih keren banget loh ya. Bisa sampai 1 tahun dan ini masih akan berjalan alhamdulillah sampai tahun depan ya. Seterusnya dong. Amin, dan seterusnya. Ini karena ilmunya banyak, saya mau berbagi dengan ibu-ibu ilmu masak. Nah, Bunda mau masakin menu yang sangat spesial. Ini yang sering dimasak ulang sama ibu-ibu. Jadi ketika Bunda udah masak ya, terus ibu-ibu praktekin di rumah. Nah, ini nih yang keren nih. Jangan lupa harus dikomen juga di Instagramnya Dapur Ngebor Official. Mau tak liatin siapa-siapa nih yang udah masak ulang ya, Say. Dan tentunya Bunda akan berbagi kemeriahan di hari ulang tahun Dapur Ngebor nanti. Banyak hadiah yang akan Bunda kasih buat ibu-ibu semuanya. Seru banget, banyak hadiah. Kayaknya nih ya, ini step yang kedua. Kita harus punya trik, rasa akan lebih enak triknya seperti ini. Tuh. Nah, kita tunggu sebentar aja. Kalau sudah diulang begini, langsung kecilin kompornya. Oke. Oke. Oh, garing banget nih. Garing. Tuh. Ini Bunda udah angkut semua ya. Oh, udah sangat kering banget nih. Kita tunggu sampai minyaknya meresap ke dalam tisu, jatuh semua.
Habis ini langsung kita plating ya Bun ya. Oke dong. Oke. Ya, Oke. ini hasilnya nih. Udah jadi nih Bun. Oh. Sekarang saatnya kita plating. Oh. Udah tuh sampai kriuk gini. Ini garing banget. Kayak garing banget. Oke. Nah, Terus sekarang hasilnya kayak kita- gini nih. Tuh. Sampai ngelinteng ini yo. Kita kasih garnish Bun. Hmm. Ini pakai serundeng dari lengkuas yang kita parut terus digoreng. Sebenarnya bisa pakai kelapa parut juga iya. bisa. Nah, ini sebenarnya tergantung kreativitas ibu-ibu di rumah Ya. aja ya. Dan tergantung selera. Biasanya bikinnya juga bisa dari kelapa diparut ya. Dicangrai gitu. Terus dimasak. Atau seperti ini tadi. Tuh, hasilnya lengkuas. kayak gini. Ya. Lengkuas ya. Tuh. Ini dia. Paru kering Padang buatan Bunda Inul dan Chef Faiz. ala dapur ngebor masa aneh Wena Re.